Halo sobat, kembali lagi bersama saya Anwar di Rehat88. Menjadi seorang konten kreator itu yang paling sulit adalah menentukan ide atau tema yang akan kita upload di YouTube. Itu harus tepat. Kenapa? Karena kita memiliki subscriber yang tugas kita adalah memanja mereka, menentukan apa kebutuhan mereka sehingga kita bisa menghadirkan konten-konten yang benar-benar dibutuhkan oleh subscriber kita. Nah, ini terjadi kepada semua YouTuber, semua konten kreator. Tapi kali ini sobat, kita sudah tidak dibingungkan lagi karena YouTube Studio sudah memberikan layanan yang cukup luar biasa menurut saya. Melalui tab risetnya, itu mempermudah kita sebagai konten kreator untuk menentukan konten-konten yang akan kita upload di channel kita masing-masing. Oke sobat, saya tunjukkan. Kita masuk ke YouTube Studio seperti biasa. Di YouTube Studio ini kita ke menu analitik ya sobat. Ke menu analitik. Nah, kita fokus ke tab riset ya. Di tab riset ini sobat. Di sini ada 3 pilihan. Pertama adalah penelusuran di seluruh YouTube, penelusuran penonton Anda, dan yang disimpan. Nah, ini yang saya maksud sobat. Tab riset ini adalah layanan yang sangat mempermudah para konten kreator untuk mengetahui kebutuhan apa yang banyak dicari oleh para subscriber, para penonton di YouTube. Sehingga dengan mempelajari tab riset ini, kita bisa mempermudah ide atau konten kita yang akan kita upload dan atau yang akan kita garap dulu yang akan dihadirkan kepada penonton di YouTube, terutama subscriber kita. Saya ambil contoh misalnya, saya memasukkan topik di penelusuran di sini, monetize. Monetize misalnya tentang monetisasi. Kenapa saya harus mengambil bahasa Inggris? Karena di sini masih belum lengkap sobat, baru hanya beberapa negara yang ditampilkan. Contohnya ini masih Australia, Kanada, India, dan Inggris Raya, terus Amerika Serikat. Jadi kita yang tinggal di Indonesia masih belum ya secara geografis. Tapi ini sudah bisa kita fungsikan, kita manfaatkan tab riset ini untuk menelusuri konten-konten apa saja atau topik apa saja yang dalam 28 terakhir itu banyak dicari oleh penonton di YouTube, terutama subscriber kita. Saya contohkan monetize, ini soal monetisasi misalnya. Nah, ini muncul sobat. Ketika kita mencari kata kunci monetisasi, kita muncul ada how to monetize YouTube channel. Di sini ada peringkatnya sobat. Ada tinggi, 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 sedang, dan rendah. Biasanya sobat, ini ada pemeringkatan, ada tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi dalam artian biasanya topik-topik tentang judul how to monetize YouTube channel ini artinya banyak yang mencari sobat. Dalam kurun waktu 28 terakhir ini banyak yang cari. Jadi ini penting untuk kita juga membuat konten-konten tentang monetisasi channel YouTube, sehingga akan berpeluang juga konten kita juga ditonton oleh mereka karena kita ingin memenuhi kebutuhan para penonton. Ketika kita buka contoh, saya ambil contoh misalnya how to monetize YouTube channel misalnya itu sobat. Ini kita buka misalnya. Nah, di sini akan muncul nanti sobat. Nah, ini beberapa video tentang monetisasi channel. Nah, apa gunanya saya buka ini sobat? Kita bisa mempelajari channel-channel ini yang membahas tentang monetisasi. Dan juga kita bisa membedakan nanti apa yang kurang dari video-video yang sudah muncul di YouTube tentang monetisasi. Sehingga kita bisa garap juga video yang topiknya sejenis, tapi
secara kualitas, secara bahasan lebih bagus daripada video-video yang sudah tampil di YouTube. Ini yang penting untuk kita lakukan. Kenapa kita melakukan riset seperti ini, sobat? Yang kedua, kita juga bisa menentukan kesenjangan konten. Kesenjangan konten dalam artian, sobat, ini banyak dicari oleh penonton di YouTube, tapi videonya masih sedikit. Nah, ini yang penting sebenarnya, sobat. Volume pencariannya tinggi, tetapi konten yang masih ada di YouTube itu masih sedikit. Nah, ini berpeluang kita untuk segera membuat konten-konten yang banyak dicari. Maksudnya gini, sobat, ada banyak channel yang bersaing yang membahas konten tentang monetisasi. Tetapi ketika ada konten yang kesenjangan konten ini tinggi, maka logikanya adalah ini banyak dicari tentang topik tertentu, tetapi volume videonya masih rendah. Nah, ini berpeluang untuk kita segera membuat konten tersebut. Karena akan berpeluang juga video kita akan segera ditonton. Dibandingkan dengan tidak ada kesenjangan kontennya. Contoh misalnya, saya coba di semua penelusuran ini, sobat. Ini untuk semua penelusuran. Jadi kalau kita ke kesenjangan konten, kita terapkan, kita lihat. Nah, ini ada kesenjangan konten. Memahami kesenjangan konten. Kesenjangan konten adalah cara untuk mengukur hal yang ditelusuri penonton dan hasil yang ia temukan. Kesenjangan konten dapat terjadi ketika penonton tidak dapat menemukan hasil apapun untuk penelusurannya. Penonton tidak dapat menemukan kecocokan persis untuk penelusurannya. Yang ketiga, penonton tidak dapat menemukan video yang relevan untuk penelusurannya. Misalnya, kontennya sudah lama atau kualitasnya rendah. Jadi begitu, kesenjangan konten ini menurut saya sangat rekomendasi banget. Carilah topik-topik yang ada kesenjangan kontennya. Artinya, volume pencariannya tinggi, tetapi kontennya masih rendah. Ini penting. Dan ini bagus untuk segera kita garap, sobat. Nah, coba saya lihat. Nah, ini. Ini kita bisa mempelajari, sobat. Meskipun sebenarnya ini masih versi bahasa luar ya, sobat, bukan bahasa Indonesia. Tetapi di dalamnya juga ada bahasa Indonesia. Kita bisa memfungsikan panel ini, fungsi di YouTube Studio ini. Dan saya sudah mencoba dan itu sangat efektif. Jadi untuk menentukan konten-konten yang akan kita garap, kita menelusuri di tab riset ini. Jadi kita bisa mengetahui kesenjangan kontennya. Yang kedua, atau kalau tidak ada kesenjangan konten, kita bisa mempelajari konten-konten apa yang sudah ada dan ini volume pencariannya dalam 28 terakhir ini masih tinggi. Tentu kita akan lebih mudah menentukannya dan itu bisa bermanfaat, sobat. Oh ya, sobat, meskipun tab riset ini masih tidak ada bahasa Indonesianya, tetapi bisa kita fungsikan untuk konten kreator yang ada di Indonesia seperti yang saya contohkan tadi. Tetapi pihak YouTube sudah berkomitmen untuk mengembangkan ke beberapa bahasa yang lainnya. Ini jangka panjang dan sangat cerah bagi konten kreator untuk menjaga kesinambungan hubungan antara konten kreator dengan para subscribernya, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan para subscriber itu apa dan kita bisa garap videonya. Itu, sobat, yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Tetaplah setia di channel ini dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channel ini. Dan kalau kalian ada seputar pertanyaan tentang YouTube, silahkan tinggalkan komentar di bawah, karena setiap komentar pasti akan saya jawab. Prinsipnya, saya ingin Anda sukses dan saya pun ingin berharap sukses bersama Anda sekalian. Terima kasih. Salam Rehat 88. Salam.